Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran daring PJOK yang kesekian kali. Nah, saat ini kita akan mempelajari permainan badminton atau bulu tangkis. Nah, mohon benar-benar untuk diperhatikan ya. Dalam permainan bulu tangkis ini sebenarnya sangat sederhana sekali. Kenapa? Intinya adalah kita bagaimana bisa memukul kok itu untuk menyeberang ke lapangan lawan. Jadi begini, untuk pengertian dari permainan bulu tangkis ini sangat sederhana sekali. Yaitu apa? Ini sambil kalian baca, di situ ada deskripsinya ya. Bulu tangkis adalah suatu olahraga yang menggunakan raket yang dimainkan oleh dua orang atau disebut dengan tunggal, atau dua pasangan disebut juga sebagai pemain ganda yang berlawanan. Tujuannya dari permainan ini adalah memukul kok hingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin atau nilai. Nah, sebelum menginjak ke bagaimana cara bermain bulu tangkis atau bagaimana cara memukulnya, itu kita sedikit melihat dari sejarah bagaimana bulu tangkis itu berasal ya. Bisa kalian baca juga di situ. Nah, di sini juga saya akan membacakan mulai berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu, tetapi juga disebut-sebut dari India dan Republik Rakyat Tiongkok. Di Tiongkok itu terdapat permainan yang disebut jianji yang melibatkan penggunaan kok tetapi tanpa raket. Battledores dan shuttlecocks adalah permainan yang populer di Inggris pada zaman pertengahan. Biasanya akan memakai dayung atau tongkat dan berusaha menjaga kok tetap di udara. Penduduk Inggris membawa permainan ini ke Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan Siam di Thailand. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Nah, para tentara membawa permainan itu kembali ke Inggris pada tahun 1850-an. Olahraga ini mendapatkan namanya pada tahun 1860 dalam sebuah pamflet oleh Isaac Spat, seorang penyalur pemain Inggris yang berjudul Badminton Battledores A New Game. Untuk lebih jelas itu di buku panduan kalian, di buku pelajaran itu juga sudah lengkap. Silahkan nanti bisa dibaca bagaimana sejarah yang lebih luas lagi. Dalam permainan bulu tangkis itu meliputi dari berbagai partai pertandingan ya. Partai tunggal putra, partai tunggal putri, ganda campuran, ganda putra, ganda putri ya. Jadi ini yang dimainkan dalam permainan atau pertandingan bulu tangkis. Nah, kita lanjut. Untuk lapangan bulu tangkis itu berbentuk persegi panjang dan mempunyai ukuran seperti terlihat pada gambar. Garis-garis yang ada mempunyai ketebalan 40 mili. Warna yang disarankan untuk garis adalah putih atau kuning. Nah, untuk permukaan lapangan disarankan
terbuat dari kayu atau bahan sintetis yang lunak supaya tidak mengakibatkan cedera pada pemain. Jaring atau bisa disebut net itu setinggi 1,55 meter berada tepat di tengah lapangan. Jaring harus berwarna gelap kecuali bibirnya jaring yang mempunyai ketebalan 75 mm harus berwarna putih. Nah, alat-alat apa saja yang akan digunakan kalau kita akan bermain bulu tangkis? Otomatis yang pertama harus tersedia lapangan, itu jelas. Nah, kalaupun untuk belum ada lapangan, nanti bisa menggunakan di halaman saja. Yang dibutuhkan paling utama yaitu satu, raket, yang kedua kok, ketiga net, sepatu, kemudian pakaian atau kaos yang dipakai untuk badminton. Ingat, kita menyesuaikan ya, menyesuaikan dari permainan apa yang kita lakukan. Kalau bulu tangkis, usahakan sepatunya juga sepatu yang dirancang khusus bulu tangkis. Ya, untuk pakaian juga, jadi supaya kita terlihat sesuai dengan apa yang kita mainkan. Nah, kita sekarang menginjak ke teknik pukulan. Nah, teknik pukulan ini nanti mohon benar-benar diperhatikan. Kita sebelum daring dulu waktu masuk sudah kita singgung bagaimana teknik-teknik pukulan. Saat ini akan kita jelaskan bagaimana cara memukul. Oke, teknik mukul yang pertama yaitu service forehand. Nah, service forehand, apa tujuan dari service forehand? Ya, tujuannya adalah itu merupakan servis yang bertujuan untuk memaksa lawan supaya tidak dapat melakukan serangan, sehingga lawan dipaksa berada dalam posisi bertahan. Bagaimana caranya service forehand? Tuh, lihat pemain memukul kok dengan tenaga ayunan yang kecil, sekiranya dapat melewati net lawan. Ya. Kemudian siku ditekuk untuk menghindari kontak tangan dan raket ketika memukul kok. Kemudian fokus pada peralihan titik berat badan. Teknik forehand pendek dilakukan berulang-ulang agar bisa terbiasa. Ya, kemudian service backhand. Ya, service backhand namanya dari belakang, backhand dari belakang tangan ini ya. Posisi berdiri dengan badan tegap pada area servis dengan salah satu kaki di depan ya. Pegang raket menggunakan pegangan backhand dan letakkan di depan pinggang. Posisi raket dipegang di depan perut dan berada di depan raket. Untuk melakukan pukulan, ayunan raket dengan pendek agar kok bergulir dekat dengan net. Oke, itu pukulan backhand. Nah, selanjutnya adalah pukulan drive. Nah, pukulan drive itu merupakan pukulan shuttlecock mendatar dan cepat yang sulit dikembalikan oleh lawan. Pukulan ini umumnya diarahkan ke samping kiri atau kanan, ya, yang bisa dilakukan dalam permainan ganda dan juga bisa dilakukan dengan cara forehand atau backhand. Nah, bagaimana caranya? Itu bisa kalian simak di situ sudah saya tulis. Posisikan kaki menunjuk ke arah sideline. Pegangan dan gerakan backswing raket harus sejajar dengan lantai juga telapak tangan. Gunakan berat badan pada waktu mengayunkan lengan raket ke depan. Nah, terus jika akan melakukan drive menyilang, maka raket harus diputar.
ikuti secara alami sesuai dengan lengan raket. Itu ya, itu cara pukulan drive. Nah, sampai di sini dulu ya untuk pelajaran daring kali ini tentang bulu tangkis. Masih banyak lagi seperti smash dan sebagainya. Untuk variasi main bulu tangkis bagaimana itu kita lanjutkan daring berikutnya ya. Untuk tugas kalian itu di situ sudah saya tulis, sebutkan peralatan bulu tangkis dan ada berapa partai pertandingan. Mohon disertakan gambarnya. Cari gambar di internet ya supaya kalian nanti tahu yang sebenarnya ya. Kemudian dikumpulkan sebelum daring berikutnya. Terima kasih. Kalau ada salahnya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.